Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di panggonan wingit, sebuah ruang sunyi tempat cerita-cerita gelap berdiam. Kisah yang lahir dari bisik kampung, dari dapur sederhana, warung kecil, dan hati manusia yang diuji oleh keadaan. Di sini, horor tidak selalu berwujud sosok. Kadang ia hadir sebagai senyum yang dipaksakan, rezeki yang datang terlalu cepat, atau pilihan hidup yang terlihat benar, namun perlahan mengikis nurani. Cerita yang akan kamu dengar bukan tentang siapa yang paling jahat, melainkan tentang manusia biasa yang terjebak antara kebutuhan, keputusasaan, dan jalan pintas yang tampak seperti pertolongan. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi kisah ini tidak sepenuhnya asing. Mari kita mulai kisah ini. Santet di balik senyum pengantin. Pernikahan Sari dan Bima berlangsung sederhana, seperti kebanyakan pernikahan di kampung itu. Tidak ada tenda besar atau panggung tinggi, hanya kursi plastik yang disusun memanjang, kain putih digantung seadanya, dan tikar pandan digelar di halaman rumah orang tua Sari. Pagi itu matahari naik pelan, tidak terik, seolah ikut menyesuaikan diri dengan suasana. Sejak subuh, warga sudah berdatangan. Ibu-ibu membantu di dapur, mengupas bawang, mengaduk sayur, dan sesekali bercanda tentang rasa masakan. Bapak-bapak duduk di teras, menyiapkan saung kecil untuk pembacaan doa. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, tertawa, lalu dimarahi karena terlalu dekat dengan panci panas. Semua terasa biasa, terlalu biasa untuk sebuah hari yang seharusnya menjadi titik balik hidup seseorang. Sari duduk di kamar, menunggu waktu akad. Kebaya sederhana membungkus tubuhnya. Riasan tipis membuat wajahnya tampak lebih segar, meski matanya menyimpan kelelahan yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia perempuan biasa, yang terlalu cepat belajar tentang kerasnya hidup. Usahanya membuka warung kecil sering tersendat, utang beras belum lunas, dan setiap malam ia menghitung uang dengan napas tertahan. Pernikahan ini bukan mimpi indah, tapi harapan agar hidupnya sedikit lebih tenang. Bima datang menjelang siang. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung coklat. Wajahnya bersih, rambutnya rapi. Namun sejak ia melangkah masuk ke halaman, ada sesuatu yang terasa berbeda. Senyumnya terpasang, tapi tidak benar-benar sampai ke mata. Seperti senyum yang dipelajari, bukan yang lahir dari dalam. Akad nikah berlangsung singkat. Suara penghulu terdengar jelas. Doa-doa dilantunkan dengan khusyuk. Saat ijab kabul diucapkan, Bima menjawab dengan lancar, tanpa ragu. Namun Sari yang duduk di balik tirai tipis menangkap satu hal kecil yang membuat dadanya mengencang. Rahang Bima menegang, dan senyumnya setelah sah terasa kaku, seolah ada beban yang ditahan. Pada detik yang sama, ayam jantan di samping rumah yang sejak pagi berkokok keras, tiba-tiba terdiam, sunyi. Tak ada yang memperhatikan, kecuali Sari yang merasa keheningan itu terlalu tiba-tiba. Ia menggeleng pelan, mengira dirinya hanya gugup. Acara makan siang berjalan seperti biasa. Tawa terdengar, sendok beradu dengan piring. Doa makan dipimpin oleh sesepuh kampung. Tak ada kejadian aneh. Bahkan hujan yang sering turun mendadak di bulan itu tidak datang hari ini. Langit cerah, terlalu tenang. Menjelang malam, tamu pulang satu persatu. Kursi dikumpulkan, sisa makanan dibagi ke tetangga. Lampu-lampu rumah menyala, tapi kampung terasa berbeda. Tidak ada suara radio, tidak ada obrolan panjang di pos ronda. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah lembab. Sari duduk di kamar pengantin bersama Bima. Mereka diam, mendengarkan suara malam. Tidak ada jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Hanya sunyi yang menggantung, tebal dan menekan, seolah seluruh kampung sedang menahan napas. Sari tidak tahu kenapa dadanya terasa sempit. Ia hanya tahu, sejak hari itu, sesuatu telah dimulai. Sesuatu yang belum bisa ia pahami, belum bisa ia sebutkan namanya. Pagi setelah pernikahan, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, sisa embun menempel di daun pisang di halaman. Ia menyeduh kopi sendiri, lalu membuka pintu warung kecil yang menempel di sisi rumah. Warung itu sudah lama menjadi penopang hidupnya. Rak kayu berisi beras, gula, minyak, mie instan dan toples permen yang tutupnya mulai buram. Selama ini, pembeli datang dan pergi dengan hitungan jari. Sari sudah terbiasa dengan hari-hari sepi. Namun, pagi itu berbeda. Belum lama pintu warung terbuka,
Seorang ibu yang biasa belanja di ujung gang mampir. Ia membeli beras 2 kilo, gula dan minyak. Tak lama, datang lagi seorang bapak yang jarang terlihat, membeli rokok dan kopi saset. Lalu 2 anak sekolah membeli permen dan buku tulis. Sari melayani dengan senyum canggung, sedikit kaget tapi senang. Menjelang siang, warung tak pernah benar-benar kosong. Orang-orang datang bergantian, seolah tahu persis apa yang ingin dibeli. Bahkan ada yang bertanya barang yang biasanya jarang laku. Sari berkali-kali merapikan uang receh di laci, mendengar bunyinya beradu, nyaring, bertambah, tak biasa. Alhamdulillah, gumamnya berkali-kali. Hari-hari berikutnya, keramaian itu tidak surut, justru bertambah. Orang yang biasanya setia ke warung buruk mini di sebelah rumah, kini berbelok ke warung Sari. Ada yang hanya tersenyum canggung ketika berpapasan, ada yang berpura-pura lupa alasan pindah. Sari mencoba tidak berpikir macam-macam. Ia memilih percaya bahwa ini rezeki setelah menikah. Doa-doa yang akhirnya terkabul. Bima membantu mengangkat karung beras, menyusun galon air, dan sesekali menjaga warung ketika Sari ke dapur. Ia terlihat tenang, terlalu tenang. Senyumnya selalu ada, tapi jarang berbicara. Jika ditanya mengapa warung jadi ramai, ia hanya menjawab singkat, mungkin sudah waktunya. Sari menyimpan jawaban itu di benaknya, tak berani menggali lebih jauh. Sore hari, buruk mini datang membeli kecap. Wajahnya ramah, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak terucap. Ramai sekali sekarang, katanya sambil tersenyum. Semoga berkah ya. Sari membalas senyum itu, merasakan hangat sekaligus dingin di dadanya. Ia mengangguk, mengucap terima kasih. Setelah buruk mini pergi, Sari melihat warung sebelah tampak sepi. Pintu terbuka, tapi tak ada pembeli. Sebuah perasaan ganjil menyelinap, bukan senang, bukan sedih. Lebih mirip rasa bersalah yang belum punya alasan. Malam hari, Sari menghitung uang hasil jualan. Recehan dan lembaran kecil menumpuk lebih banyak dari biasanya. Ia memindahkannya ke toples kaca, mendengar bunyi beradu yang anehnya membuat telapak tangannya terasa dingin. Sari menggosok-gosok jari, tertawa kecil pada dirinya sendiri. Kebanyakan pikiran, katanya pelan. Di luar, beberapa tetangga berbincang di bawah lampu jalan. Bisik-bisik terdengar samar, tak jelas arah dan maksudnya. Ketika Sari keluar sebentar, obrolan itu berubah jadi sapaan ramah. Senyum-senyum dilemparkan, doa-doa kebaikan diucapkan. Tak ada yang berani berkata lebih. Hari berganti, warung tetap hidup. Sari mulai percaya hidupnya benar-benar berbalik. Ia merencanakan menambah stok, memperbaiki rak, dan melunasi utang lama. Namun setiap kali uang berpindah ke tangannya, rasa dingin itu kembali. Seperti memegang sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Sari menutup warung malam itu dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur, benar. Tapi di balik syukur itu, ada suara kecil yang belum berani ia dengarkan. Sesuatu yang tumbuh perlahan, tanpa nama. Di antara bunyi uang receh yang terus bertambah. Keramaian warung Sari perlahan menjadi hal yang dibicarakan orang. Meski tak pernah disebutkan secara terang-terangan. Awalnya hanya kalimat ringan yang diselipkan di antara obrolan biasa. Kok bisa ya, sekarang ramai terus? Padahal dulu sepi. Kalimat-kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, seolah hanya basa-basi. Namun Sari bisa merasakan, ada sesuatu yang mengendap di baliknya. Tatapan yang sedikit lebih lama, jeda sebelum orang melangkah pergi, atau nada suara yang berubah ketika menyebut nama warungnya. Sari mencoba mengabaikan semuanya. Ia sibuk melayani pembeli, menyusun barang, dan mencatat utang yang mulai bisa ia lunasi. Tanpa disadari, ia sering menutup warung lebih malam dari biasanya. Azan maghrib sudah lama selesai, langit menggelap, tapi masih ada pembeli datang. Sari melayani mereka dengan tergesa, lupa pada nasihat ibunya dulu. Jangan membuka rezeki terlalu lama setelah maghrib. Doa-doa kecil yang biasanya ia ucapkan sebelum menutup warung mulai terlewat. Sedekah yang dulu rutin ia sisihkan sering tertunda, dengan alasan, nanti saja kalau sudah longgar. Semua terjadi perlahan, tanpa niat buruk. Hanya karena sibuk, hanya karena lelah. Namun malam-malam di rumah mulai terasa berbeda. Sari sering terbangun tanpa sebab jelas. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam. Dalam sunyi itu, ia mendengar suara sendok beradu pelan dari arah dapur. Seperti seseorang sedang mengaduk gelas. Ketika dicek, dapur kosong. Semua rapi. Tak ada apa-apa. Pernah juga ia mendengar langkah kaki pelan di depan warung. Berhenti tepat di balik pintu. Lalu menghilang. Ia tidak melihat apapun. Hanya suara. Dan rasa tidak nyaman yang tertinggal lama di dada. Bima semakin jarang di rumah saat malam. Terutama malam Jumat. Ia selalu punya alasan. Bertemu teman lama, ada urusan sebentar, atau sekedar ingin berjalan. Pulangnya larut, dengan wajah letih dan bau asap rokok yang samar. Ketika Sari bertanya, Bima menjawab singkat,
dan menghindari tatapannya. Di kampung, bisik-bisik makin sering terdengar. Bukan gosip kasar, melainkan gumaman halus. Ibu-ibu berhenti berbicara saat Sari lewat. Beberapa tetangga yang dulu sering duduk di warung kini hanya membeli seperlunya. Senyum tetap terpasang, tapi terasa tipis, mudah retak. Suatu sore, Sari melihat Buruk Mini berdiri di depan warungnya yang sepi. Tatapan perempuan itu kosong, lalu beralih ke warung Sari yang ramai. Ketika mata mereka bertemu, Buruk Mini tersenyum kecil. Sari membalas, tapi jantungnya berdeguk lebih cepat dari biasanya. Tak ada hantu, tak ada penampakan. Yang ada hanyalah perasaan diawasi, oleh mata manusia, oleh penilaian yang tak pernah diucapkan. Sari mulai takut keluar rumah, bukan karena gelap, tapi karena bisu yang menyertai setiap langkahnya. Malam itu, Sari duduk di ranjang, mendengarkan suara kampung yang terasa asing. Ia merapatkan selimut, mencoba berdoa, tapi kata-katanya terhenti di tengah. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar rezeki? Tak ada jawaban, hanya sunyi yang menempel, dan rasa takut yang lahir bukan dari makhluk gaib, melainkan dari manusia, dan aturan tak tertulis, yang mulai ia langgar tanpa sadar. Perubahan di kampung itu tidak terjadi sekaligus. Ia datang seperti embun pagi, pelan, tipis, tapi meninggalkan jejak dingin yang lama mengering. Warung Buruk Mini adalah yang pertama menurunkan pintu setengah hari. Awalnya hanya alasan sakit pinggang. Lalu beberapa hari kemudian, pintunya tak dibuka sama sekali. Sari sempat menengok, menanyakan kabar. Buruk Mini tersenyum lemah, bilang dagangannya tak lagi laku. Mungkin sudah bukan rezeki saya, ucapnya ringan, tapi matanya tidak. Setelah itu, warung di ujung gang menyusul. Usaha gorengan yang biasanya ramai setiap sore, kini tinggal wajan dingin dan bangku kosong. Seorang bapak kehilangan dompet di pasar, uang belanja sebulan raib. Anak tetangga jatuh sakit, panasnya naik turun tanpa sebab jelas. Musibah kecil kata orang-orang, hal yang biasa terjadi. Namun jumlahnya terlalu banyak untuk diabaikan. Di saat yang sama, warung Sari kian ramai. Beras cepat habis, minyak goreng tak pernah bertahan lama di rak. Orang-orang datang dengan langkah pasti, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sari melayani mereka dengan tangan cekatan dan senyum yang berusaha ia jaga. Setiap kali uang berpindah ke lacinya, dadanya berdenyut pelan. Ia mencoba berpikir masuk akal. Rezeki memang berputar. Ada yang naik, ada yang turun. Bukankah begitu kata Ustadz di pengajian? Sari mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra penenang. Ia menolak menghubungkan nasib orang lain dengan keberuntungannya sendiri. Terlalu kejam jika harus merasa bersalah atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Namun dapur rumah mulai menyimpan bau yang aneh. Bukan bau masakan atau minyak panas. Ada aroma kemenyan yang tipis, samar, bercampur dengan bau beras dan kayu rak. Sari mengira berasal dari rumah tetangga yang sedang mengirim doa. Tapi bau itu sering muncul saat rumah sepi, saat Bima tidak ada. Datangnya pelan, perginya tanpa jejak. Suatu malam, Sari mencoba berdoa lebih lama dari biasanya. Ia duduk di sajadah, menundukkan kepala, mengucap ayat demi ayat. Namun kata-kata itu terasa hampa, seperti dilempar ke ruang kosong dan tak pernah kembali. Dadanya sesak, bukan karena menangis, tapi karena ada jarak yang tak ia pahami. Ia berhenti di tengah doa, menatap lantai, merasa kecil dan jauh. Bima semakin jarang bicara. Ia pulang membawa kantong plastik berisi barang-barang aneh, lilin kecil, benang, dan bungkusan yang disimpannya cepat-cepat. Ketika Sari bertanya, Bima hanya bilang itu titipan. Senyumnya singkat, matanya menghindar. Sari mulai menghitung ulang hari-harinya. Kapan warung menjadi ramai? Kapan bau itu pertama kali muncul? Kapan doa-doanya terasa tak sampai? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar, tak menemukan ujung. Ia menepisnya dengan pekerjaan, dengan rencana menambah stok, dengan niat melunasi utang. Logika menjadi perisai yang ia pegang erat. Namun suatu sore, saat Buruk Mini lewat dengan langkah pelan dan wajah pucat, Sari merasakan sesuatu yang berpindah. Bukan uang, bukan barang, melainkan nasib. Seperti aliran yang bergeser tanpa suara. Sari menunduk, pura-pura merapikan rak, menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba mengenang. Malam itu bau kemenyan datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Sari menutup mata, menarik napas, mencoba berdoa. Kata-kata tetap keluar, tapi kosong. Di antara bunyi sendok yang beradu pelan, dan langkah yang berhenti di depan warung, sebuah pemahaman samar muncul.
Rezeki ini tidak datang begitu saja. Ia seperti diambil dari tempat lain, dan harga pengambilannya belum benar-benar dibayar. Hari itu, Sari berniat merapikan warung lebih teliti dari biasanya. Rak beras digeser, karung-karung lama ia keluarkan untuk dibersihkan. Debu menempel di telapak tangannya, membuatnya bersin kecil. Warung masih sepi, matahari baru naik setengah. Ia berjongkok di depan etalase kayu yang sudah mulai lapuk di bagian bawah. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di bawah etalase terselip sebuah kain putih, terlipat rapi. Bukan kain lap, terlalu bersih, terlalu rapi. Sari menariknya perlahan. Kain itu ringan, dingin di ujung jari. Tidak ada noda, tidak ada bau menyengat. Justru itulah yang membuatnya merinding. Seperti kain yang sengaja disimpan, bukan terlupa. Sari menatap kain itu lama. Ada dorongan untuk membuka lipatannya, tapi juga rasa takut yang menahan. Dadanya berdegup lebih cepat. Ia teringat cerita-cerita lama yang dulu sering disampaikan ibunya, setengah berbisik di malam hari. Tentang pesugihan halus, tentang benda-benda sederhana yang dipakai sebagai pengikat. Kalau rezeki datang terlalu cepat, kata ibunya dulu, biasanya ada yang dibayar pelan-pelan. Sari menggigit bibir. Ia merasa konyol. Ini hanya kain putih, katanya pada diri sendiri. Mungkin kain pembungkus barang, mungkin lap cadangan. Namun pikirannya menolak berhenti. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak ingin memahami lebih jauh karena takut pada jawaban yang mungkin muncul. Ia meripat kembali kain itu, memasukkannya ke tempat semula, dan menutup etalase seolah tak pernah terjadi apa-apa. Saat Bima pulang siang itu, Sari memberanikan diri bertanya. Nada suaranya dijaga tetap ringan. Mas, di bawah etalase ada kain putih, itu punya siapa? Bima terdiam sejenak, terlalu singkat untuk disebut jeda, tapi cukup untuk terasa. Ia lalu tersenyum kecil. Oh itu, cuma ikhtiar, katanya, biar usaha kita lancar. Kata itu, ikhtiar, menggantung di udara. Biasanya ikhtiar berarti kerja keras, doa dan sabar. Tapi kali ini terdengar seperti penutup pembicaraan. Sari ingin bertanya lagi, tapi lidahnya keluh. Ada tembok tak kasat mata yang membuatnya mundur. Sejak hari itu, tidur Sari tak pernah benar-benar nyenyak. Ia terbangun berkali-kali, merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut gelap kamar. Tidak ada bayangan, tidak ada suara keras, hanya perasaan diawasi yang menempel, bahkan saat matanya terpejam. Di dapur, suara sendok beradu makin sering terdengar. Langkah pelan di depan warung beranti lebih lama dari biasanya. Ia mulai menyalakan lampu meski malam masih muda. Ia duduk dekat pintu, seolah cahaya bisa mengusir sesuatu yang tak ia lihat. Setiap kali melewati etalase, pandangannya selalu tertarik ke bagian bawah. Ia tahu kain putih itu masih di sana, diam, menunggu, seperti rahasia yang sengaja dibiarkan bersembunyi. Sari kembali mencoba berdoa, kali ini lebih lama, lebih sungguh-sungguh. Ia memohon ketenangan, bukan rezeki. Namun yang datang justru bayangan kain putih terlipat rapi, dan suara Bima yang menyebut semuanya ikhtiar. Dadanya terasa sempit, seolah kebenaran berdiri terlalu dekat untuk diabaikan, tapi terlalu menakutkan untuk dihadapi. Horor itu tidak datang dalam rupa makhluk atau teriakan. Ia hadir sebagai ketakutan pada sesuatu yang belum diucapkan, pada kebenaran yang sudah terasa, tapi belum berani diberi nama. Hujan turun sejak sore. Tidak deras, tapi terus-menerus. Atap seng rumah mereka memantulkan bunyi yang sama berulang-ulang. Seperti hitungan waktu yang tak mau berhenti. Warung sudah ditutup lebih awal. Lampu dimatikan, pintu diganjal kayu. Sari duduk di kamar, memeluk lutut, menunggu Bima pulang. Jam dinding menunjukkan lewat tengah malam ketika pintu akhirnya terbuka. Bima masuk dengan baju basah, rambutnya meneteskan air. Ia tidak langsung bicara, hanya duduk di tepi ranjang, menunduk lama, seolah mencari kata yang tercecer di lantai. Ada yang mau Mas ceritakan? Suara Sari pelan, hampir tenggelam oleh hujan. Bima menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, bahunya tampak turun, seperti orang yang menyerah. Aku sudah lama ingin bilang, katanya lirih. Tapi aku takut. Sari tidak menyelah. Dadanya berdebar, tapi ia memaksa diri tetap diam. Warung itu, lanjut Bima, tidak akan seramai ini kalau hanya mengandalkan keberuntungan biasa. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Sari menutup mata sesaat. Bima bercerita perlahan, tentang rasa putus asa sebelum menikah, tentang utang yang menumpuk, tentang ketakutannya menjadi suami yang gagal, tak mampu memberi makan, tak sanggup berdiri di depan orang-orang dengan kepala tegak. Ia tidak ingin Sari kembali menanggung hidup sendirian.
Ia bertemu seseorang, orang pintar, kata orang kampung, bukan untuk mencelakai, bukan untuk menyakiti langsung. Cuma mengalihkan, ujar Bima, memindahkan sedikit keberuntungan dari tempat lain. Sari membuka mata. Tempat lain, suaranya bergetar. Bima mengangguk pelan. Kesialan kecil, usaha sepi, sakit ringan, tidak sampai mati. Katanya, itu lebih halus, tidak terlalu berdosa. Hujan terdengar lebih keras di telinga Sari. Gambaran buruk mini, warung-warung tutup, wajah-wajah letih tetangga, semua menyatu dalam satu tarikan napas yang terasa menyakitkan. Kain putih itu, lanjut Bima, cuma pengikat, biar rezekinya nggak balik lagi. Sari tertawa kecil, getir. Air mata jatuh tanpa suara. Dan aku, tanyanya, aku ini apa? Bima menoleh, matanya merah. Aku tidak ingin kamu ikut. Aku pikir, selama kamu tidak tahu, dosanya tidak sampai ke kamu. Kalimat itu justru menghancurkan Sari sepenuhnya. Ia teringat bagaimana ia tersenyum pada pembeli, menghitung uang dengan lega, merencanakan hidup yang lebih baik. Ia menikmati semuanya, tanpa sadar, tanpa bertanya dari mana datangnya. Aku bahagia, kata Sari pelan. Dan itu artinya, aku ikut mengambilnya. Ia merasa mual, bukan karena hujan, bukan karena lelah, tapi karena kesadaran yang akhirnya utuh. Ia bukan korban yang polos, ia bagian dari lingkaran itu. Bima menangis, tangis yang ditahan terlalu lama. Aku cuma ingin jadi suami yang cukup, katanya. Aku tidak ingin kamu kecewa. Sari memejamkan mata. Di dalam dadanya, marah dan iba bercampur, tak bisa dipisahkan. Ia melihat Bima bukan sebagai orang jahat, tapi sebagai manusia yang kalah oleh rasa takutnya sendiri. Di luar, hujan masih turun, kampung sunyi, seolah dunia memberi mereka ruang untuk menghadapi kebenaran yang telat datang. Malam itu, tidak ada keputusan besar, tidak ada teriakan, hanya dua orang yang duduk bersebelahan, menyadari bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari niat jahat, kadang dari cinta yang salah arah, dan keberanian yang habis sebelum mencoba jalan yang lebih jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pamirsa setya channel Bondo Gaib Jowo. Di channel ini, kami menghadirkan kisah-kisah gelap yang tumbuh dari tanah, air, dan bisik kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Cerita tentang orang-orang biasa yang terdesak oleh kebutuhan, lalu tanpa sadar melangkah ke wilayah yang seharusnya tidak mereka sentuh. Kisah yang akan Anda dengarkan bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan pula tentang teriakan atau kejutan. Ini adalah cerita tentang pilihan, tentang rizki yang datang terlalu mudah, dan tentang harga yang harus dibayar diam-diam. Ambillah hikmahnya, bukan ketakutannya, karena tidak semua yang gaib itu menakutkan, sebagian justru tampak sangat masuk akal. Mari kita mulai kisah ini. Kesadaran itu datang tanpa hentakan, tidak seperti pengakuan di malam hujan, tidak pula seperti suara-suara yang mengganggu tidur. Ia datang pelan, menetap, dan tak mau pergi. Sari memahami satu hal yang selama ini ia hindari. Tidak ada cara mudah untuk menghentikan semuanya. Santet itu bukan seperti utang yang bisa dilunasi dengan satu kali bayar, bukan pula seperti barang rusak yang bisa diperbaiki lalu selesai. Ia adalah ikatan panjang, kata yang tidak pernah diucapkan, tapi terasa di setiap sudut rumah. Selama warung itu berdiri seperti sekarang, selama aliran rezeki itu dipertahankan, ikatan itu akan tetap ada, menempel pada hidup mereka. Sari tidak langsung mengambil keputusan. Ia butuh waktu. Hari-hari ia jalani dengan langkah berat, memperhatikan setiap detail kecil. Senyum pembeli, tatapan tetangga, bunyi uang di laci. Semua terasa seperti pengingat yang terus-menerus. Hingga suatu pagi, saat membuka warung dan mencium bau beras bercampur kemenyan yang masih samar, Sari tahu ia sudah cukup lelah. Ia menutup warung lebih awal hari itu. Bukan hanya lebih awal dari biasanya, tapi dengan niat yang berbeda. Rak dirapihkan, stok dijual perlahan, tanpa rencana menambah. Kepada tetangga, ia berkata sederhana, ingin istirahat, ingin fokus pada rumah. Tidak semua orang percaya, tapi tak ada yang bertanya lebih jauh.
Hari-hari berikutnya, Sari mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu terasa berat. Ia menyapa tetangga lebih dulu, mengantar makanan ke buruk mini tanpa alasan, duduk lebih lama di teras, mendengarkan cerita orang lain tanpa terburu-buru. Tidak ada permintaan maaf besar, tidak ada pengakuan terbuka. Hanya usaha pelan untuk kembali menjadi bagian dari kampung, bukan pusatnya. Rejeki berkurang, itu kenyataan yang tak bisa dihindari. Tabungan menipis, rencana-rencana dibatalkan. Hidup kembali sederhana, kadang terasa sempit. Namun bersamaan dengan itu, malam-malam menjadi lebih tenang. Suara sendok beradu menghilang, langkah-langkah di depan warung tak terdengar lagi. Bau kemenyan perlahan lenyap, digantikan bau kayu dan udara malam yang biasa. Doa Sari tidak langsung terasa ringan, butuh waktu. Tapi perlahan, ia bisa menyelesaikan satu doa tanpa berhenti di tengah. Tidak selalu tenang, tapi tidak lagi kosong. Ia belajar menerima bahwa memperbaiki sesuatu yang rusak membutuhkan kesabaran yang panjang dan kerugian yang harus ditanggung dengan sadar. Bima ikut berubah, meski tidak banyak bicara. Ia tidak lagi keluar malam Jumat, wajahnya masih menyimpan penyesalan. Tapi kini ada usaha untuk bertanggung jawab, sekecil apapun itu. Mereka tidak membicarakan semuanya dengan tuntas. Beberapa hal dibiarkan menjadi pelajaran diam-diam. Suatu sore, Sari berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Wajahnya tampak lebih kurus, tapi matanya tidak lagi gelisah. Ia mencoba tersenyum, lalu berhenti. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada kepura-puraan. Hanya wajah yang jujur pada kelelahan dan pilihan yang telah diambil. Sari menatap dirinya sendiri cukup lama. Ia tahu harga yang telah dibayar tidak akan pernah benar-benar lunas. Tapi setidaknya, ia berhenti menambahnya. Di luar, kampung kembali pada bunyi-bunyi biasa. Anak-anak berteriak, motor lewat, azan maghrib terdengar dari kejauhan. Hidup berjalan seperti seharusnya. Tidak sempurna, tidak mudah, tapi lebih manusiawi. Dan disitulah Sari akhirnya mengerti. Pesugihan bukan sekadar perkara gaib. Ia adalah pengkhianatan yang sunyi, pada rasa kemanusiaan, pada keadilan yang tak tertulis, dan pada hubungan spiritual yang seharusnya dijaga. Harga dari pengkhianatan itu memang tidak pernah lunas. Tapi memilih berhenti adalah satu-satunya cara untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Demikianlah kisah santet di balik senyum pengantin. Sebuah cerita tentang rezeki yang datang terlalu mudah. Tentang pilihan yang tampak sebagai pertolongan, namun perlahan mengikis rasa kemanusiaan dan ketenangan jiwa. Tidak semua kejahatan lahir dari niat buruk. Sebagian tumbuh dari ketakutan, cinta yang salah arah, dan keputusasaan yang dibiarkan terlalu lama. Dan seringkali, harga yang harus dibayar bukanlah harta atau nyawa, melainkan ketenangan batin yang hilang sedikit demi sedikit. Jika kamu merasa kisah ini dekat dengan kenyataan, jika pernah mendengar bisik-bisik serupa di kampungmu, atau jika ceritanya meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, itulah tanda bahwa horor sejati tidak selalu menampakkan wujudnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir di Panggonan Wingit, tempat cerita-cerita sunyi menemukan suaranya. Jika kamu menyukai kisah seperti ini, jangan lupa like video ini, subscribe channel Panggonan Wingit agar tidak ketinggalan cerita-cerita Wingit berikutnya, dan tuliskan komentar kamu di bawah, bagian mana yang paling membuatmu tidak nyaman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Karena tidak semua tempat ingin diingat, namun tetap menunggu untuk diceritakan.